Udah selesai. Di sini kita udah berhasil consume API menggunakan use effect di React.js. Di sini kalian lihat kita udah mendapatkan datanya. Ada efek hover. Kalau di scroll ke bawah dia bakal ngeload terus datanya. Pagination ya, menggunakan infinite scroll. Oke, kalian lihat di sini scroll barnya nambah terus. Oke. Jadi kayak begitu hasil dari penggunaan use effect untuk mengkonsumsi eksternal API. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pelajaran kita tentang React.js. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang dasar-dasar React.js ya. Terus juga kita belajar tentang new state dan komponen menggunakan sebuah contoh table yang bisa difilter. Nah, kali ini kita ngelanjutin lagi, yaitu membuat sesuatu lagi lah ya contohnya. Jadi aku liatin dulu ke kalian. Di video sebelumnya tentang Vue.js, kita udah pernah ya belajar membuat sesuatu, yaitu API consume, yaitu menggunakan API eksternal menggunakan Vue.js. Nah, contohnya kayak begini, bikin Pokédex, kita mengkonsumsi API yang namanya Poke API. Nah, di video kali ini aku mau bikin kayak begini lagi. Kita bakal belajar API consume, tapi di React. Oke? Jadi kita bakal bikin kayak begini, yaitu mengkonsumsi external API, tapi bedanya di React.js. Jadi aku harap kalian udah belajar tentang ini ya, dasar-dasar React. Nah, karena aku di video kali ini nggak ngebahas lagi dasar-dasarnya. Kita bakal langsung aja fokus ke tujuan utama kita, yaitu belajar mengkonsumsi external API di React.js. Nah, kita pakai yang namanya use effect ya teman-teman. Jadi di React ada salah satu hooks namanya use effects yang berguna, yang berfungsi untuk intinya kayak interaksi lah kepada external system. Nah, external system itu ada banyak ya, salah satunya adalah external API yang aku sebut tadi. Jadi kita bisa interaksi sama external API, kita bisa consume data API-nya kayak tadi ya Pokemon, kita bisa consume menggunakan use effect. Nah, sebenarnya ya aku kasih tahu ke kalian ada apa ya namanya? Ada sesuatu yang lebih direkomendasikan daripada use effect untuk mendapatkan data atau untuk mengkonsumsi API. Jadi namanya itu aku lupa ya. Aku liatin ke kalian di installation kalau nggak salah. Nah, ini dia. Sebenarnya ada yang direkomendasikan ya kalau kalian REST API, mengkonsumsi REST API, kalian merekomendasikan menggunakan React Query, SWR, atau RTK Query. Nah, aku nggak pakai ini dulu di video kali ini, aku mau pakai use effect. Kenapa? Karena di video sebelumnya kita udah belajar tentang hooks ya, yaitu use state. Nah, ya udahlah, mumpung belajar hooks, ya udah kali ini juga masih pakai hooks juga, yaitu use effect untuk mengkonsumsi API. Jadi kalau kalian nih mau belajar bisa pakai ini 3 ini. Terus kalau pakai GraphQL consume-nya kalian bisa pakai Apollo Relay. Oke? Jadi kalau kalian konsumsi REST API kalian bisa pakai ini. Tapi kali ini sekali lagi aku ingetin kita bakal pakai use effect untuk mengkonsumsi API. Dan goals kita kali ini adalah membuat sebuah aplikasi sederhana ya, web app sederhana kayak Pokédex kayak begini. Oke, tapi aku nggak berencana bikin Pokédex. Kali ini aku berencana bikin Dragon Ball data logbook. Ada API-nya nanti aku liatin. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Aku anggap kalian udah berhasil install project React.js kalian dan udah ngejalanin npm run dev, hasilnya kayak begini. Oke,
Aku anggap kalian install pakai Vite juga, udah berhasil run dan berhasil kayak begini tampilannya. Nah, aku mau kalian ikutin aku. Pertama, kita buka main JSX ini, kita hapus yang nggak perlu. Yang pertama, index CSS ini kita hapus aja. Oke, selesai. Save, lihat hasilnya berubah, stylingnya udah nggak berlaku. Terus buka app.jsx, aku mau kalian hapus import app.css, save, styling juga udah nggak berlaku. Nah, sekarang hapus yang nggak perlu ini semua, return ini dihapus semua. Terus, cons ini dihapus, ini semua dihapus. Oke, termasuk useState karena nanti kita bakal tambahin aja. Nah, aku mau polos kayak begini aja isi app.jsx. Di sini masih error, jadi aku bakal tambahin buat ngeliatin ke kalian H1 welcome kayak begini aja, save, lihat udah berubah. Nah, di sini kita bakal bikin data logbook ya kayak yang aku bilang di awal tadi. Jadi ada styling-stylingnya. Terserah kalian mau pakai Vue file, material, atau Bootstrap. Tapi karena aku males ya kalau pakai Tailwind. Tadi aku udah sebut Tailwind belum? Kalau pakai Tailwind kan bakal panjang tuh nama kelasnya. Nah, aku males jadi aku pakai yang udah ada komponennya. Contohnya komponen card yang ada di Bootstrap. Jadi aku mau pakai Bootstrap aja biar nggak usah banyak-banyak bikin nama kelasnya nanti di komponen aku. Nah, kalau kalian mau ikutin aku ya pakai Bootstrap, kalian bisa install Bootstrap dulu di project kalian. Komennya ini dia. Mana sih? Pokoknya ini dia. npm install bootstrap at 538. Nah, kayak begitu aja yang perlu kalian install. Kalau udah berhasil kalian install pakai npm i bla 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 bla, kalian tambahin di app ini kayak begini. Kalian bisa mengimport bootstrap kalian yang min CSS aja biar kecil. Save, lihat udah berubah tulisannya, itu artinya Bootstrap udah ter-apply dengan baik dan benar di project kita di komponen app kita ini. Oke, coba kalian ikutin dulu sampai Bootstrap udah ter-apply kayak begini. Sebelum kita bikin Dragon Ball Databook, kita bahas use effect dulu ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalian bisa baca sendiri sebenarnya tentang use effect di dokumentasinya React. Nah, aku bahas sedikit aja. Jadi kayak yang udah aku bilang tadi, use effect ini bisa digunakan salah satunya adalah untuk mengkonsumsi API karena dia kayak interaksi ke eksternal system. Nah, itu salah satu fungsinya. Disinilah kita bakal coba bikin sesuatu menggunakan use effect tersebut. Nah, sekarang gimana sih sintaks use effect? Gimana sih cara kerjanya use effects? Kita bakal bahas pelan-pelan. Oke, sintaks use effect pertama ya, yang paling simple adalah kayak begini. Jadi di dalam root komponen ya, di dalam apa sih namanya itu komponen yang utama lah, kalian bisa nulis use effect kayak begini. Aduh, monitor aku sebentar ya teman-teman. Nah, jadi use effect itu secara paling simple penulisannya kayak begini teman-teman. Nah, aku hapus dulu. Nah, jadi di sini ada use effect, arrow function. Di sini adalah suatu aktivitas yang mau kalian lakukan. Nah, use effect ini works atau run ketika pertama kali kita render komponen, atau bahasa kasarnya ketika pertama kali kita refresh halaman atau munculin halaman ini, maka use effect ini bakal di run, bakal dijalankan. Nah, contohnya console log halo kalian. Nah, kalian lihat di sini ya, aku inspect elemen, console masih kosong, aku save, lihat halo kalian muncul ya, aku refresh, muncul halo kalian, halo kalian. Nah, ini kenapa dua kali? Aku gedein dulu. Kenapa halo kaliannya dua kali? Kalian gak usah khawatir, karena ketika kita dalam development di React, ada yang namanya strict mode. Nah, strict mode ini bisa kalian baca sendiri ya.
aku kasih tahu sedikit aja, strict mode ini bekerja ketika development yang fungsinya untuk mencari bug. Nah, nanti strict mode ini kayak ngejalanin 2 kali ketika use effect, ngejalanin ini, ngejalanin itu 2 kali yang gunanya untuk mencari bug. Istilahnya bug hunter lah strict mode ini. Nah, kalian gak usah khawatir kalau di production nggak kayak begitu. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri lebih lengkapnya tentang strict mode. Yang aku minta kalian kalau muncul 2 kali ini nggak usah peduliin. Nah, aku liatin aja deh kalau aku komenin strict mode maka muncul sekali aja halo kalian tuh. Aku refresh sekali. Nah, ini biarin aja sih, dicuekin aja karena ini anggap aja sebagai bug hunter di aplikasi kita. Mungkin kita ada error nulis sesuatu memunculkan bug. Nah, di sini bisa muncul. Oke? Jadi cuekin aja 2 kali. Nah, kita balik lagi fokus di use effect ini akan berjalan ketika pertama kali komponen di render. Contohnya kayak begini. Oke? Nah, ini sintaks paling sederhananya use effect. Kalau kalian lihat lagi di dokumentasi, ternyata di use effect ini, selain ada setup, ini ya, setup ini yang mau kalian lakukan di use effect itu apa? Nah, selain ada setup, ada juga dependencies. Nah, dependencies ini artinya apa? Ingat ya, dependencies kayak arti biasanya lah ya, kayak tergantung pada apa. Jadi, use effect ini bisa kita setting. Tergantung kepada apa use effect ini berjalan. Misalnya, tergantung kepada, aku bakal bikin sebuah state dulu ya. Const count misalnya. Set count use state 0. Oke, misalnya bergantung kepada count. Nah, kalian bisa nulis dalam array gini karena dependensi bisa lebih dari 1, makanya nulisnya dalam array. Bergantung kepada count. Jadi, use effect akan bekerja ketika pertama kali komponen ditampilkan, dan yang kedua ketika adanya perubahan state. Oke. Kayak begitu. Sekarang, karena aku udah nulis dependensinya adalah count, ketika aku save, maka ini works. Sebentar, use state is not defined. Aku lupa import use state-nya. Oke, ulangin, save. Nah, lihat. Pertama kali muncul, nih, halo kalian. Ini di-refresh pertama kali. Udah, terhadap itu aja. Nah, aku belum bikin buttonnya ya. Coba aku bikin button. Aku bakal bikin sesederhana mungkin button add kayak begini, terus on click sama dengan aku mau bikin arrow function aja biar cepat, langsung aja yaitu set count c plus 1. Oke, selesai. Mungkin aku bakal bikin di sini fragment aja. Terus di bawahnya count kayak begini, save. Nah, kalian lihat ya. Sekarang kita bikin use effect ini dependensinya adalah state dari count. Maka use effect akan berjalan pertama ketika di render komponen ini. Yang kedua ketika ada perubahan state count. Contoh, refresh, halo kalian udah works, udah di run. Ketika count ini state-nya berubah dari 0 jadi 1, lihat 1 ini nambah halo kalian. Tambah lagi 2, nambah lagi nih ada angka 2 artinya 2 kali halo kalian. Coba aku set enter. Nah, lihat add nambah lagi. Enter, add nambah lagi. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi use effect juga bekerja ketika dependensinya ada yang berubah. Contohnya count kayak begini. Nah, sekarang aku coba bikin satu lagi state-nya yaitu const data set data kayak begini. Sekarang dependensinya aku ganti dari count ke data. Lihat, save, refresh, muncul halo kalian, halo kalian. Ketika aku tambah data, tambah angka ya, count, di sini nggak jalan use effect-nya. Kenapa? Karena dependensinya adalah data, dan data ini nggak ada yang berubah. Nggak ketika ini di render ya, di render ulang, dependensi data ini nggak berubah. Makanya use effect nggak jalan. Oke, beda kalau aku bikin count. Nah, save, lihat. Tuh.
count-nya bertambah atau berubah datanya ketika di render ulang, useEffect juga works. Nah, kayak begitu caranya kerjanya teman-teman. Sekarang bisa lebih dari satu dependensinya, count, data. Save, lihat. Tuh. Jadi salah satu state ada yang berubah, useEffect bakal works. Kayak begitu intinya. Oke, udah ngerti ya? Sekarang dependensi bisa kita kosongin kayak begini. Artinya apa? Nggak ada dependensi sama sekali. Jadi, useEffect ini bekerja hanya ketika komponen di render pertama kali. Coba save, lihat, refresh. Halo kalian, aku tambah count, nggak nambah, nggak jalan useEffect-nya. Kayak begitu. Nah, jadi kalau kalian cuman pengen mau useEffect ini bekerja di awal, kalian bisa kosongin dependensinya kayak begini. Nah, ini cocok banget ketika kalian bikin sebuah web app ya, SPA, Single Page Application, di mana data-datanya itu diambil di awal pertama kali. Nah, nanti kita bakal ngambil data Dragon Ball itu dari external API, pertama kali aja menggunakan useEffect dan dependensinya kosong kayak begini. Ini dia Dragon Ball API yang bakal kita gunakan. Nah, kalian bisa akses di web dragonballapi.com. Kita baca-baca dulu tentang API ini ya, di About. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. API ini buat apa aja, boleh nggak diduitin, boleh nggak diperbanyak, diapain. Nah, intinya sih yang aku baca ini ya, API ini digunakan untuk belajar aja, jadi bukan buat diuangkan. Oke, jadi kalau kalian mau belajar pakai API ini dibolehin. Setahu aku yang aku baca sih kayak begitu. Ini pembuatnya adalah Antonio Alvarez. Oke, terus lihat ternyata di sini ada copyright teman-teman. Jadi kalau karakter-karakter Dragon Ball ini nanti kena copyright ya mau gimana lagi kan, emang kan ini punyanya Toei Animation ya, pembuatnya Akira Toriyama. Jadi kalau misalnya kena copyright ya udah kayak begitu. Pokoknya intinya ini adalah sesuatu yang nggak boleh diuangkan. Kalau cuman buat belajar boleh ya. Open source yang API ini terus nerima kontribusi dari kalian dan lain-lain. Pokoknya intinya API ini jangan kalian gunakan untuk nyari uang kayak begitu. Kalau buat belajar sih masih boleh kayaknya. Oke, jadi kita bakal coba menggunakan API ini untuk belajar. Nah, kalau kalian mau support, kalian bisa support di sini. Oke, let's go, balik lagi. Nah, kita bakal bikin Dragon Ball data book kayak begini ya. Jadi di sini header, di sini karakter listnya, itu dia. Dapat data-datanya, ditempel-tempel di dalam bentuk card. Ada namanya, ada etniknya, apa sih namanya, spesies, dan lain-lain. Nah, ini semua didapetin dari sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri karakter tuh. Oke, dapat dari situ. Nah, kalau kalian mau lihat ya di bagian docs, kalau kalian mau gunain API-nya, ada dokumentasinya. Contohnya base URL-nya ini, ketika kalian mau mendapatkan data karakter, habis API tulis karakter. Contohnya kayak begini, return-nya ini dia kayak begini bentuk return-nya. Secara default untuk karakter di paginate ya, paginatingnya 10 kalau nggak salah ya. Nih, by default it return object with a recall item with 10 elemen. Nah, jadi secara default di pagination sebanyak 10. Nah, kalau kalian mau edit, nggak usah 10 bisa, tapi aku nggak bakal edit paginationnya ya. Aku bakal ikutin aja kayak gimananya sesuai default yang ada yang disediakan API ini. Oke, terus apalagi kayaknya gitu aja deh, sederhana aja pemakaiannya. Oke,
Nah, kayak begitu, kita balik ke project kita setup dulu. Nih aku pengen kalian bikin satu file CSS ya, terserah. Kalau aku sih namain dragonball.css, bikinnya di folder CSS ini. Di folder CSS, klik kanan, new file, kasih nama Dragonball CSS, terus ini. Nah, kalian bisa pause video ini dan copy paste apa yang aku ketikin di sini. Ada kelas charbg hover supaya ada efek di hover ketika gambar karakternya di hover. Terus ternyata ada background image yang aku pasang. Nah, background image-nya aku taruh di folder public. Nama filenya bg.img.png. Nah, ini dia dimensionnya. Kalian bisa ikutin pakai file apa aja. Nah, file ini bakal aku jadiin jadi backgroundnya nanti, background karakternya. Nah, kalian terserah pakai gambar apa, yang penting taruh di folder public. Kayak begitu aja. Oke, di sini kita balik ke app.jsx. Aku bakal hapus ini semua. Oke, terus di sini juga aku hapus. Aku taruh di sini header. Terus aku taruh di sini Charlies. Nah, ini kita bakal bikin komponen ya, komponen header dan komponen Charlies. Yang pertama bikin komponen header dulu. Nah, di src klik kanan new folder, bikin folder yang namanya komponen. Kalau aku pakai S, components. Terus klik kanan new file di folder components, bikin komponen yang namanya header.jsx kayak begitu. Terus satu lagi klik kanan new file, bikin yang namanya charlies.jsx. Udah selesai kayak begitu teman-teman. Jadi kalau aku save belum muncul apa-apa, kosong dan nggak error. Nggak ada error ya, header is not defined. Aku lupa, kita harus import dulu. Di sini kita bisa import header. Terus import Charlies. Terus kenapa di sini error already include name? Include name. Sebentar. Oke, aku lupa. Kita tambahin dulu di sini function header. Nah, di sini return sederhana aja. Kayak begitu. Ini buat sementara aja ya teman-teman. Export default header. Terus Charlies juga function Charlies. Nah, ini sementara aja. Nanti bakal kita ubah. Oke, save. Dan ini save. Sebentar, komponen Charlies. Charlies sudah export default Charlies. Terus ini header, export default header. Returnnya juga udah. Oh, Charlies lupa teman-teman. Harusnya nggak masalah sih. Nggak apa-apa lah. Nanti kan kita bikin juga multiple line ya. Kayak begini. Nah, udah nggak error lagi ya. Aku bingung kenapa ini garis merah. Sebentar. Coba ulang import. Masih garis merah. Kenapa ya? Already include file name. Differ from components. Oh, C-nya teman-teman. C-nya huruf gede. Nah, ini juga C-nya huruf gede. Dah, kayak begitu aja. Oke. Tuh, udah nggak error ya. Nah, kalian bisa ikutin aku dulu ya. Apa CSS-nya. Ikutin. Bikin file header. Bikin file Charlies di folder components kayak begitu. Aku agak risih ya ngelihat huruf C gede gini di dalam folder, soalnya folder yang lain hurufnya kecil, jadi aku rename dulu ya. Jadi huruf kecil aja. Rename, mana rename, ini terus C kecil, enter, terus update import for components. Nah, udah berubah kecil semua. Oke, save, dan ini tetap work seharusnya. Oke, lupa aku tadi kayaknya restart npm run dev. Oke, works ya. Nah, kita bakal bikin header dulu. Headernya nggak usah yang muluk-muluk lah, kira-kira kayak begini aja. Sederhana.
Oke, kita bakal bikin di sini. Di apa namanya, komponen header. Nah, di komponen header ini sederhana aja teman-teman, karena kita udah pakai yang namanya bootstrap. Jadi aku pakai kelas yang udah ada aja. Nah, di sini hapus H1-nya, kita bakal bikin fragment aja. Terus ada div class name. Nah, di sini pakai kelas bootstrap. Pertama aku mau tulisannya di tengah, atau nanti aja aku liatin ke kalian. Terus biarin aja div kayak gini kosong. Di dalamnya aku mau taruh img. Nah, di sini src-nya apa? Nah, src-nya kita taruh, kita ambil ini dari third party ini juga, dari API ini aja kita pinjem ya. Nah, ini aksesnya di images bla 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 bla. Kita bakal copy paste source-nya, terus kita paste di src ini. Oke, terus kita bakal bikin kelas, tapi nanti aja ya. Kita coba aja dulu save dan lihat hasilnya. Ini dia. Oke, udah muncul. Ini perlu kita otak-atik dulu. Nah, ini kegedean gambarnya, kita kasih kelas aja. Kita kasih kelasnya 50% dari defaultnya. W50 kayak begini. Oke, save. Coba. Nggak kelihatan bedanya ya. Oke, belum kelihatan bedanya, tapi nggak apa-apa karena kita masih styling di header ini. Belum di sini. Belum di yang lainnya, belum di rootnya, nanti bakal kelihatan. Oke, di sini class name-nya cuekin aja dulu ukurannya, kita pindahin ke tengah dulu, yaitu text center. Sorry. Seharusnya di atas dong text centernya. Nah. Nah, oke. Logonya ada di tengah sekarang. Nah, terus aku mau bikin di sini sebuah text header H1. Isinya adalah Dragon Ball data book, kayak begitu aja. Kita save, lihat tulisannya. Oke, nice. Aku mau tulisannya warna kuning, sama kayak beginilah ya. Di Bootstrap ada kelas yang namanya text warning kalau nggak salah. Nah, kayak begini. Oke, save, tulisannya udah warna kuning. Nice. Nah, sekarang aku mau di sini ada garis nih. Jadi ada jaraknya sedikit lah ya. Nah, di sini kita taruh setelah div text center ini kasih HR. HR itu kepanjangannya apa ya? Aku lupa. Nah, di sini kita kasih class name namanya border white. Save, nggak kelihatan. Kasih dulu jaraknya ya. Margin 5 dulu buat jaraknya nanti. Dari atas, sebentar, wait, nggak kelihatan. Aku ganti dulu jadi black ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ada garisnya. Nanti aku rencana bikin kayak begini ya, gelap backgroundnya, jadi ini warna putih. Nah, oke, kayak begini aja dulu. Terus aku perlu kasih margin bottom deh, biar ada jaraknya. Bisa nggak ya? Kita coba. Text center di atas, spasi, margin bottom sebanyak 5. Nggak kelihatan ya, karena di sini udah ada margin juga, di sini kena margin. Oke, nggak apa-apa. Kita coba padding 5, bisa nggak? Nah, baru bisa padding sama margin ya. Dua hal yang berbeda, makanya bisa. Oke, nggak apa-apa, kayak begini dulu, nanti kita otak-atik kalau nggak bagus hasilnya. Nah, itu dia tentang header. Kita balik dulu ke app kita, teman-teman. Di app ini kita bakal ganti yang tadinya adalah fragment, ganti jadi div kayak begini. Nah, aku mau class name, aku kasih sebentar bg dark. Nah, kayak begini, min vh 100, jadi kayak begini hasilnya. Oke, jadi backgroundnya hitam. Nah, ini garisnya kita balikin jadi putih, balik lagi ke header.
border black, text white. Sebentar, kok nggak work? Save, refresh. Kok nggak works ya? Sebentar, app nggak. Di sini udah ada text white. Oke, ini text white kita kosongin aja, nggak usah. Text white M5. Kok nggak jalan ya? Coba text warning kayak yang di atas. HR. Oke, mungkin HR ini ada sesuatu ya teman-teman. Inspect elemen, HR. Border black. Astaga, kenapa teks? Padahal ini border loh, yaitu border white. Ya ampun, sorry teman-teman, karena udah malam jadi nggak konsen. Jadi di sini border white udah kayak begini, nice. Oke, sekarang aku mau balik ke app. Nggak usah, di sini aja. Nah, di IMG ini kita kasih W50. Ngaruh nggak? Coba dihapus, save. Gedenya segini ukurannya. Terus di sini aku W50. Nah, ngaruh kok. Oke, nice. Udah lebih kecil ikonnya. Nah, ini dia header kita teman-teman. Sederhana aja. Backgroundnya warna dark. Dan ini hampir sama kayak begini. Nggak apa-apa, agak lebih gede sedikit ya daripada contohnya. Oke, itu aja tentang headernya. Nanti kita kasih char list di sini. Lanjut lagi, kita bakal desain tampilan char list ya. Kira-kira kayak begini nanti tampilannya, ada 4 kolom. Oke, ini close dulu. Nah, aku mau dia di tengah juga. Kalau sekarang kita belum di tengah ya. Nah, kita balik lagi ke app.jsx. Di sini kita tambahin sesuatu teman-teman, yaitu div class name. Nah, di sini kita kasih class name yang namanya container kayak begini aja. Oke, di bawahnya jangan lupa tutupnya, rapiin. Tutup div. Rapiin, dan selesai. Save. Nah, sekarang lebih kecil. Oke, udah lebih kecil ya, sama kayak begini. Lebih kecil sedikit lah ya daripada yang tadi. Oke, nggak apa-apa. Di sini kalau kita lihat, aku kurangin paddingnya deh. Apa jauh banget ya? Kita coba aja dulu. Nah, udah kayak begini. Nggak perlu pakai padding lagi di headernya. Oke, cukup ya. Selesai. Nah, kita bakal desain karakter list kita di sini. 4 kolom. Nah, ini pakai card ya, teman-teman. Card yang ada di Bootstrap. Jadi, kalian bisa lihat dokumentasi Bootstrap-nya aja kalau pengen. Nah, di sini kita bakal bikin yang sederhana aja ya. Hapus ini semua. Kita bakal bikin di dalam div. Nah, aku mau kan bagi 4 ya. Ada 4 kolom. Jadi, biasa kita kasih class name-nya 12 dulu. Call-nya call 12 kayak begitu awalnya, terus di dalamnya kita kasih call row kayak begitu. Nah, udah selesai. Nah, di dalam row ini kita bakal bikin 4 kolom card tadi. Oke, yang pertama aku mau dia responsif ya. Ketika ukuran layarnya kecil maka dia full. Kalau ukurannya gede atau sedang, ukurannya dia 4 aja, 4 kolom. Oke, pertama kalau awalnya defaultnya full, terus kalau kecil 2 kolom aja, call SM6. Nah, kalau medium call MD3. Nah, kayak begitu. Jadi kalau kecil full, sedang 2 kolom,
ya mulai dari medium, bukan sedang ya, kecil atau small 2 kolom, sedangkan medium 4 kolom nantinya. Kayak begini. Oke, selesai. Nah, nanti aku pengen jaraknya ada jarak antara atas, bawah, kanan, kiri. Berarti aku kasih margin kanan kiri nggak usah deh karena udah otomatis ya. Kita pakai call bla bla bla. Atas bawahnya aja yang perlu. Margin ini aja atas bawah yaitu margin Y sebanyak 3 coba. Nanti kita edit kalau kurang atau kalau kelebihan. Nah, ini dia udah kolom-kolomnya. Nanti tinggal di copy paste aja kalau mau ngelihat hasilnya untuk styling ini ya. Nah, di sini saatnya kita bikin card, teman-teman, komponen card yang ada di Bootstrap. Di sini div class name. Nah, ini kita kasih card. Oke. Terus aku mau backgroundnya transparan aja, jaga-jaga ya kalau nggak muncul. Ini kita apa namanya background gambar background PNG yang aku liatin tadi. Terus aku kasih bordernya white deh. Karena background kita dark, jadi bordernya white kayak begitu. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin untuk image-nya. Sama kayak tadi, kita kasih img src ya. Nah, src-nya itu kita pakai ini. Klik kanan, inspect element. Nah, aku copy paste aja si Goku ini. Udah ke copy belum tadi? Copy. Nah, kita paste src-nya. Oke, kayak begitu, rapiin dulu. Nice. Terus alt Goku ini. Nah, selesai save. Ini ada yang kurang. Save, lihat hasilnya. Nah, ini dia. Background kita nggak muncul ya, teman-teman. Seharusnya kita kasih ini. Dragon Ball CSS ini. Stylingnya. Oke, nggak apa-apa. Balik ke app dulu. Kita belum import ya Dragon Ball-nya. Kita import dulu. Import. Nah, ini namanya Dragon Ball.css. B-nya B gede. Coba ya, save. Oke, belum ada perubahan seharusnya. Nah, di sini kita implementasi kelas charbg di char list kita. Nah, jadi di img ini kita kasih yang namanya sebelum img ini kita cut dulu. Kita kasih div. Nah, div ini kita kasih class name namanya tadi apa? Charbg. Nah, charbg terus di dalamnya paste yang tadi. Oke, save, lihat hasilnya. Nah, jadinya kacau teman-teman. Lihat backgroundnya udah muncul, nggak apa-apa, tapi Son Goku-nya keluar. Nah, di sini kita perlu implementasi, yaitu kasih class name. Nah, di sini kita kasih kelas yang namanya avatar img. Oke, class name avatar img. Nah, udah ada di dalam. Terus kalau di hover ada efek membesarnya. Kenapa? Karena di sini di Dragon Ball CSS ini kita udah tambahin charbg hover avatar img bakal di scale 1,3. Kalau nggak di hover bakal balik dengan ya sih, balik semula dari 1,3 ini avatar img-nya. Udah kayak begitu aja sih, sederhana banget, cuman balik lagi ke awal dalam waktu 0,6 second kayak begitu aja. Lihat di hover kayak begitu. Oke, nice banget. Nah, di sini kan card nih, aku bakal kasih kelas bawaannya Bootstrap yaitu yang namanya ngaruh gak ya? Coba dulu card img top. Nah, ini masih belum kelihatan karena belum ada card body-nya di bawah. Kita bakal tambahin card body ya, teman-teman. Oke, aku rapiin dulu. Udah rapi.
Di bawah char BG ini teman-teman, kita tambah div lagi. Nah, ini untuk bodinya, buat info kayak begini. Namanya siapa, base key-nya berapa, dan lain-lain. Di bawah sinilah intinya. Oke, kita bakal bikin div dulu. Nah, di div ini kita kasih class name yang namanya card body. Terus sama BG transparent biar dark juga bodinya, card bodinya. Terus teksnya warna putih. Nah, kita coba bla 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 bla, save. Nah, lihat udah transparan backgroundnya, tulisannya juga udah warna putih. Nice. Selanjutnya kita tinggal tambah biodata kayak begini. Oke, di sini aku kasih dulu untuk namanya H3, class name card title. Nah, namanya siapa? Kita lihat di sini langsung aja Goku, berarti kita kasih Goku. Nah, ini nanti dynamic ya, ngambil data dari API. Jadi sementara nggak apa-apa, kayak gini aja dulu. Oke, terus yang kedua, race-nya siapa? Kita kasih pakai P aja. Class name card text nggak apa-apa. Terus aku mau teksnya warna kuning sama kayak begini. Jadi kasih kelasnya card text spasi text warning. Kayak begitu ya. Terus siapa sih? Base key cyan mail. Oke. Di sini cyan mail. Oke. Save. Jadinya kayak begini. Cyannya kok kehapus? Nah, kayak begini kira-kira. Oke, nice banget. Terus apalagi race, base key, total key sama affiliation. Nah, di sini aku copy paste aja lah ya, biar cepet. Aku copy paste, tapi headernya lebih kecil, yaitu H5 aja. Aduh, aku lupa install extension, nggak apa-apa, manual aja. Nah, card title ini yaitu base key yang tadi. Di sini contohnya base key, total key, affiliation. Oke, base key ini copy paste aja cepet-cepet. Base key ganti total key, terus ini affiliation. Nah, aku copy paste aja biar cepet. Z fighter. Terus di sini, ups, kepencet ya. Ini nggak bisa nih, kalau keklik pindah halaman, ketik manual aja. Z fighter. Terus total key 90 septillion. Terus 60 juta. Oke, selesai, save. Nah, tampilannya kira-kira kayak begini nantinya. Sekarang kalau aku copy paste semuanya ini, lihat ya. Oke, 8, save. Udah muncul 8 data kayak begini. Kalau aku kecilin, nah, kalau small, ini medium 4, kolom, small 2. Oke, ada marginnya ke bawah, bagus. Kalau kecil 1. Oke, udah works ya, nice banget. Oke teman-teman, kayak begitu desainnya udah selesai. Nanti kita bakal pakai use effect buat konsumsi API-nya. Terus naruh di sini sebagai data yang dynamic. Desain karakter listnya udah ya, jadi aku bakal undo semua, sisain satu doang karena kita cuma perlu looping doang, looping satu sebanyak apapun datanya nanti. Nah, jadi aku hapus aja, sisain satu. Oke, back sampai ada satu doang. Save. Nah, udah balik satu. Nice. Nah, kita sekarang bakal ngambil data ya dari API ini. Langsung aja ke bagian dokumentasinya. Oke, kita bakal nge-fetch datanya.
Kita balik ke komponen utama kita, yaitu app. Di sini kita bakal pakai use effect untuk mendapatkan data tersebut. Oke, let's go, kita bikin. Nah, di sini nih, di sini kita bakal bikin use effect. Karena aku mau cuman dijalanin pertama kali aja, jadi dependensinya array kosong. Nah, use effect ini sebenarnya kalian bisa terserah pakai fetch, JavaScript fetch aja yang paling sederhana boleh, atau kalian pakai asynchronous function juga boleh. Aku bakal pakai asynchronous function di sini. Oke, langsung aja aku bakal bikin functionnya async function fetch data kayak begini juga nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah state dulu ya, teman-teman. Const loading sama set loading. Untuk pertama, loadingnya adalah false. Kayak begitu. Karena aku pengen misalnya belum selesai nih nge-fetch data, dia ada animasi loading kayak begitu. Oke? Jadi di sini false aja dulu, nggak apa-apa. Nah, terus kita fetch data, kita bakal pakai try catch sama finally aja. Sebentar. Di sini udah auto ya, biar cepet nggak apa-apa. Tinggal tambahin finally aja. Set loading false. Nanti aku jelasin ke kalian. Di sini aku pakai autocomplete aja biar cepet selesainya. Ini kok pakai koma. Nah, kayak begini. Terus yang terakhir kita perlu panggil functionnya. Nah, di sini fetch data. Oke, saatnya penjelasan. Di sini kayaknya aku ganti deh. https dragonballapi.com API karakter copy aja yang di bawah. Nah, kita mau ngambil data karakter. Atau supaya kalian nggak pusing ya, fetch data aku ganti jadi fetch karakter aja. Jadi lebih jelas, oh ini nge-fetch karakter kayak begitu. Oke, di sini kita pakai use effect terus async function. Ini kalian pasti tahu ya async function gimana strukturnya. Di sini aku pakai try catch, kalau error langsung nge-throw errornya. Terus di sini ketika pertama kali mau coba akses API-nya, kalian bisa lihat di sini set loading true. Jadi kalau belum selesai dia bakal muter. Oke. Terus nge-fetch datanya, ingat karena kita pakai async await, jadi bakal nungguin sampai ini selesai, ngambil data selesai. Oke, di sini kalau udah berhasil bakal loadingnya jadi false. Nah, kalau udah berhasil datanya keambil semua, animasi loading nggak muncul, terus datanya muncul di bawah karakter-karakternya, kayak begitu. Nah, kalau error, tetap loadingnya bakal nggak muncul, tapi nge-throw error di konsol log doang ya. Konsol error, ada errornya. Cuman sebagai informasi kita, oh ada yang error nih, apa kayak begitu. Nah, finally ini, kalau misalnya udah selesai, sebenarnya set loading di sini udah nggak perlu lagi sih false, karena di sini udah ada set loading, sini juga nggak perlu. Nah, kayak begitu. Karena di finally udah set loading false. Jadi intinya, mau dia berhasil, mau dia enggak, loading bakal false, bakal hilang. Oke, kita coba. Aku komen dulu set loading false-nya supaya kita lihat apakah loadingnya udah bekerja di sini atau enggak. Nah, di sini udah dapat datanya. Sekarang kita bakal coba bikin animasi loadingnya. Kan kita udah dapat nih state-nya. State loadingnya itu yang pertama false, tapi ketika ngambil data jadi true. Nah, kalau true, kita bakal munculin di sini, di bawah. Sebentar, di Charles sini ya, kita munculin Charles. Oh, aku salah teman-teman, kita perlu ngoper loadingnya di sini. Oke, kita perlu oper sebagai props di Charles, loading diisi dengan loading kayak begitu. Pindah ke Charles, kita terima loadingnya. Nah, kayak begitu. Nah, nanti di sini kita bakal
bakal sebentar. Oh, nggak usah, nggak perlu di komponen Charlies teman-teman. Nah, kayak begini aja. Tuh, jika loadingnya itu ada, maka muncul tulisan loading kayak begini. Kayak begitu aja. Oke, coba save. Nah, lihat tulisannya loading terus. Tapi datanya udah keambil. Nah, ini dia datanya udah berhasil keambil sebanyak 10 limitnya. Kalian lihat sendiri, berarti loadingnya udah muncul, state-nya udah jadi true, makanya muncul loading di sini. Nah, nanti aku bakal bikin animasi loadingnya. Untuk sekarang, kita fokus ke bagian data. Ini aku ganti jadi false dulu, supaya kalau berhasil keambil, lihat, udah berhasil keambil datanya, loadingnya udah hilang. Nanti animasi loading kita bikin hilang kayak begitu. Nah, kalian lihat di sini datanya udah berhasil keambil. Ini dia data-data yang bisa kita munculin di sini nantinya. Oke? Nah, jadi kalian ikutin aku dulu bikin use effect kayak begini. Terus nanti bakal, kalau udah selesai, kita bakal lanjutin munculin data di Charlies ini. Jadi, udah nggak hardcode lagi, tapi pakai looping data dynamicnya. Oke, silakan kalian ikutin dulu bikin use effect kayak begini. Lanjut, kita bakal naruh data-data ini ke dalam karakter list. Jadi udah bukan satu biji ini doang, tapi ada beberapa tergantung data yang kita dapatkan. Oke, nah di sini kita rapin dulu ya. Aku mau bikin sebuah div dulu. Jadi yang Charlies fokus sama Charlies aja, header sama header aja. Nah di sini kan tadi kita udah ngeset ya. Aku set loadingnya ini false-nya di komen dulu supaya ada animasi loading. Nah ini kan butuh kita ubah nih jadi punya animasi spinner loading kayak begitu. Kalau ini kan tulisan doang. Nah aku bakal ubah ya. Jika loadingnya true, maka kita bakal pakai spinner yang ada di Bootstrap. Nah di Bootstrap ini kalau nggak salah autocomplete. Nah, kayak begitu. Nice, sudah selesai teman-teman. Jadi ini adalah kelas yang ada di Bootstrap ya, spinner. Jika loadingnya true, maka spinner yang muncul. Kalian lihat, save, lihat. Nah, tuh. Ini dia animasi loading yang aku inginkan. Jadi kalau misalnya masih loading, dia bakal muter. Kalau udah berhasil dapat datanya, set loadingnya false. Oke, kita coba muter. Nah udah dapat datanya, hilang spinnernya. Coba ulang lagi. Oh udah ya, udah ke catch gitu, udah dapat gampang. Udah pokoknya kalian lihat intinya kalian lihat aja tadi spinnernya hilang kalau datanya muncul kayak begitu. Oke, itu dia styling tentang spinnernya. Nah sekarang kan kita mau bikin nih apa namanya datanya. Jadi di Charlies dynamic bukan static lagi. Nah, kita pindah lagi ke atas. Ini dia di use effect. Kita kan cuman baru konsolok doang. Kita belum nyimpan datanya. Berarti kita perlu bikin state di sini. Cons characters set karakter. Ini use state-nya array kosong aja nggak apa-apa. Nah, di sini ketika datanya berhasil keambil, kita bakal set karakter data. Nah, udah dapat nih karakternya diisi dengan data dari API, kita oper ke komponen Charlies, karakter sama dengan characters. Nah, pergi ke komponen Charlies, kita terima props-nya characters. Udah selesai kayak begitu. Nah, sekarang tinggal kita looping aja di sini. Nah, loopingnya gimana? Loopingnya di div call 12, bentar aku lihat bla bla bla. Oke, jadi kita loopingnya sebentar aku lihat teman-teman, cardnya ada di mana? BG card 12 row. Oh di sini, berarti loopingnya di bawah row. Oke, kita bakal looping di sini. Characters map di mapping,
kayak begini isinya. Nah, kayak begini. Terus tutupnya di sini. Ya, selesai. Oke, jadi karakter ini di mapping, kalian lihat, ini kan 1 biji ya. Kalau aku save, ada error, sebentar. Characters map is not a function. Characters map is not a function. Sebentar. Di sini udah dapet. Kok not a function ya? Karakter, set karakter, coba aku lihat dulu. Di sini udah dapet datanya nih. Items, ya ampun. Di sini ya, set characters kan kita baru data doang. Sebenarnya ada satu lagi key-nya yaitu items. Nah, data titik items. Save. Sekarang udah nggak error seharusnya. Lihat, yang tadinya cuma 1 di looping 1, 2, 3 sampai 10. Nah, udah berhasil teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita isi datanya dengan data yang sebenarnya. Ini kan masih statik, makanya sama semua masih hardcode. Nah, kita sekarang isi dengan data yang benarnya. Nah, ini kita ganti. Yang pertama, namanya Goku, kita ubah jadi karakter apa yang ada di sini, yaitu name. Oke, karakter titik name. Lihat, save. Nah, udah berubah ya, Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma, dan lain-lain. Oke, naik ke atas, gambarnya juga kita ganti. SRC, kayak begini. Karakter, apa ya kalau gambar? Image. Nah, lihat, udah berubah juga gambarnya. Nah, selanjutnya tinggal sesuaiin aja. Ini dia, sebentar. Karakter name. Sebentar, Goku. Sandmail. Oh, oke, ini kita ganti juga jadi karakter titik apa? Race, titik race. Nah, selanjutnya base key yaitu key, berarti 60 juta ganti dengan karakter key. Terus total key itu max key, ganti juga karakter titik max key. Affiliation ya, affiliation berarti kita ganti jadi karakter affiliation. Oke, save dan datanya udah berubah. Lihat, Vegeta, Beski semuanya udah beda-beda sesuai data yang kita ambil. Tapi di sini ada ini teman-teman, harus ada key uniknya. Nah, di sini kita tambah aja div key, kita kasih aja index, terus di sini kita tambahin karakter, terus index. Sebenarnya ID-nya juga nggak masalah sih, terserah kalian aja. Yang penting berbeda gitu kan, kita nggak mau ada delete update di sini, jadi seharusnya index aja nggak masalah sih. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Ini dia caranya, tapi ini baru 10 ya. Kalau kalian lihat di sini contohnya kan, kalau di scroll ke bawah ngeluat terus tuh datanya. Kalian lihat di network, aku refresh ya, ulang refresh, lihat scroll ke bawah tuh, XHR aja tuh, karakter limit 4 page 3, scroll ke bawah page 4, page 5, dan lain-lain. Nah, ini kita bakal install Infinite Scroll kalau nggak salah, nanti aku lihat, aku lupa namanya. Kita bakal install itu Infinite Scroll, maka ketika di scroll kita bakal nge-request API lagi. Oke, jadi untuk sekarang kalian ikutin aku sampai muncul karakter-karakter Dragon Ball-nya kayak begini. Ini dia yang aku maksud. Jadi yang bakal kita install namanya React Infinite Scroll Component, supaya kita bisa scroll ke bawah terus manggil API dan lain-lain. Nah,
Ini kalian bisa cari-cari atau baca-baca sendiri cara pakainya ya. Aku nggak ngebahas ini, aku bakal langsung aja bikin di project aku ini menggunakan apa namanya ya, React Infinite Scroll Component ini, jadi kalian bisa langsung ikutin aja. Nah, sekali lagi kalau kalian mau baca-baca sendiri, bisa baca sendiri di sini, namanya React Infinite Scroll Component. Oke, kita install dulu. Kalian bisa pencet ini supaya copy, terus jalanin di command prompt atau terminal kalian, paste. Tungguin sampai ke install ya. Sebentar aja kok langsung ke install. Oke, nice. Nah, kita bakal bikin di sini nih, di komponen app kita, karena kita bakal taruh di atas sini. Komponen apa, komponen ini, komponen infinite scroll ini. Oke, jadi kita import dulu infinite scroll ini, import infinite scroll from bla 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 bla. Oke, copy. Terus kita taruh setelah atau sebelum loading ini, nggak apa-apa. Oke, sementara nggak usah ada isinya dulu, nggak apa-apa. Terus di bawah sini tutupnya. Nice. Nah, sekarang tinggal diisi nih. Kalian bisa ikutin aku ya. Jadi kalau kalian mau baca-baca sendiri terserah. Kalau mau ikutin aja kayak begini. Pertama ada property data length, bukan property data length ya. Ya props data length, yaitu jumlah dari karakter kita. Kita kasih tahu berapa. Terus kita juga kasih tahu yang namanya hashmore, isinya true, kalau supaya bisa ngeliat, oh ternyata ada data selanjutnya nih, makanya true. Terus next-nya ini apa? Next adalah apa namanya? Kita nge-fetch URL selanjutnya, misalnya URL selanjutnya page 2. Nah, di next ini kita bikin sintaks mengambil data konsumsi API untuk page 2. Kayak begitu. Oke, terus loadernya nggak usah. Cukup sih kayak gitu doang. Sebentar. Hapus sini. Oke. Sebentar, aku lihat dulu. Banyak banget, nggak peduli deh. Yang penting-penting aja ya, kayak begini. Nah, next ini bakal panjang banget kalau aku ketik di sini. Jadi kita bakal bikin sebuah function aja teman-teman, yang nantinya kita panggil di sini. Nah, functionnya kita bakal bikin fetch more data, kayak begitu aja. Udah sederhana kayak begitu. Tinggal kita bikin function fetch more datanya. Oke, kita ke atas. Kita bikin di sini function fetch more data. Kayak begitu. Nah, di sini kita, oh aku lupa, kita perlu function asynchronous ya di sini. Sama kayak yang di atas. Nah, asynchronous function yang kita pakai. Nah, kita fetch more data, kita bakal ambil next page-nya berapa. Nah, next page ini hitung-hitungan teman-teman. Jadi, aku pengen liatin ke kalian. Di Dragon Ball API ini kita dikasih tahu jumlah karakternya ada 58. Terus per page limitnya 10. Jadi dihitung-hitung sih nanti 10 bagi 10, 1 itu page 1, 20 bagi 10, 2 page 2, 30 dan seterusnya. Nah, nanti sampai 50 dibagi 10 sama dengan 5, itu page 5. Karena ini karakternya nggak cuma 58, nanti selanjutnya 58 bagi 10, nah sama dengan berapa? 5,8. Nah, di sini kita pakai hitung-hitungan. Kita pakai math floor atau cell. Kalau kita pakai floor, maka di page-nya bakal balik lagi ke 5, jadi double ngambilnya page 5. Tapi kalau kita pakai cell, kita bakal 58 dibagi 10 sama dengan 5,8. Karena kita pakai cell jadinya 6, diambil selanjutnya page 6, kayak begitu. Oke. Kalian bakal lihat nanti di networknya deh. Aku liatin aja langsung supaya nggak pusing-pusing dengan teorinya doang. Oke, fetch more data. Kita bakal ambil cons next page. Nah, di sini pakai hitung-hitungan. Biasa kalian mungkin sering lihat math floor ya, bulatin ke bawah. Tapi aku bakal pakai cell. Nah, nanti bakal kita tes floor kayak mana hasilnya. Cell kayak mana hasilnya.
Oke, di sini karena kita tahu per page-nya cuma 10 limitnya, jadi aku mau karakter length dibagi 10. Ditambah 1 untuk next page-nya. Jadi 10 bagi 10 sama dengan 1, tambah 1 next page 2. Kayak begitu. Oke, selanjutnya aku bakal liatin ke kalian, yaitu langsung aja ya, biar cepet ya. Cons response. Nah, kita ngambil data nih. Nah, di sini kita kasih tahu kita mau ngambil page yang kedua hasil hitungan dari sini math cell ini. Nah, ini kan 10 bagi 10, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita mau minta atau nge-request page yang kedua. Nah, kita kasih tahu limitnya, ada limit. Berapa limitnya? 10. Kayak begitu. Nah, udah. Sekarang kita ambil datanya. Const data sama dengan await response JSON. Terus kita set karakter, yaitu previous karakter yang udah diambil sebelumnya, bakal kita tambahin dengan data yang baru kita dapatkan. Ini pakai spread. Spread apa? Ini ya, res ya. Aku lupa istilahnya. Kayaknya spread deh. Satu per satu kayak begitu. Jadi kayak begini. Kita use state di karakternya, nambahin dengan data yang baru. Oke, aku bakal liatin ke kalian. Tapi untuk ngeliatin ke kalian, tentunya aku perlu konsol supaya kalian bisa ngeliat. Oke, di sini yang pertama, karakter length. Console log characters length yang pertama. Terus yang kedua, console log karakter next page. Oke. Aku bikin concat aja deh supaya kelihatan fetching page kayak gitu. Oke, save. Nah, kalian lihat di sini. Let's go. Kalian lihat kalau aku refresh console lognya. Oh, tunggu ke bawah dulu. Ke bawah. Nah, lihat jumlah karakter 10 udah keambil, bakal ngambil page kedua. Scroll ke bawah lagi. Sebentar, aku perlu nambahin sesuatu dulu, teman-teman. Di sini infinite scrollnya nggak jalan. Tuh, loadingnya lama ya. Oh, udah jalan. Loadingnya lama doang. Oke, aku tambahin dulu. Abis next ini sesuatu yang namanya style overflow. Aduh, bertingkah lagi monitor aku. Visible. Oke. Nah, lihat. Fetching page 2 udah dapat. Scroll ke bawah. Jumlah karakter 20. Page selanjutnya 3. Oke, 30 page 4. 40 page 5. 50 page 6. Scroll ke bawah. 58 page 7. Oke. Nah, kalau misalnya aku pakai floor. Lihat. Ulangin. Refresh. 12, 23, 34, 45, 56, 586. Tuh, double page yang diambil 6. Nah, ini yang aku nggak mau. Tuh. Oke, jadi kacau ya. Di network pun kalian bisa lihat juga nih. Nah, lihat, aku fetch XHR aja, ulangin, refresh. Oke, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 6 lagi. Nah, jadi nggak enak ya ngelihatnya ya, makanya aku pakai sale. Jadi kalau sale kalian lihat sendiri, refresh. Page 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nggak double. Nah, itu dia alasan aku pakai sale. Jadi pembulatan ke atas. Oke, lognya udah nggak perlu. Ini juga udah nggak perlu lognya. Nice. Jadi kayak begitu teman-teman. Ini dia hasil dari consume API kita. Nice banget ya, nice banget. Oke, silakan kalian ikutin apa yang aku lakukan sampai bisa infinite scroll, ngambil data next page dari API yang kita dapatkan. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini, teman-teman. Kita udah berhasil membuat sesuatu menggunakan use effect ya.
Jadi kita udah consume API menggunakan use effect. Nah, sebenarnya aku mau nerusin sih, tapi karena videonya udah 1 jam, aku batalin aja. Nah, next plan-nya, kalau ada waktu, aku mau implementasiin recruiter supaya bisa pindah-pindah halaman. Nah, misalnya karakter Son Goku diklik, pindah ke halaman detail. Nanti ada gambar Son Goku, ada data-datanya, dan ada transformasi dia. Misalnya nanti ada Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, dan lain-lain. Nah, rencananya kayak begitu. Tapi karena udah 1 jam, aku batalin. Jadi sekali lagi, planningnya mungkin next video kita lanjutin ya. Sekalian belajar recruiter yang paling gampang. Udah sih, kayak gitu aja sih. Jadi tungguin aja deh video selanjutnya kalau aku nggak males ya. Kalau nggak males dan sempet, tungguin aja video selanjutnya. Kita bakal ngelanjutin project ini supaya bisa pindah-pindah halaman menggunakan recruiter. Oke, jadi kayak begitu aja video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video tersebut. Buat kalian ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Aku lupa salam penutup aku. Pokoknya itu aja. Thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.